Ada psikolog klinis, ada psikolog pendidikan, ada psikolog Oh. industri dan organisasi juga, Bu. Oh gitu, Heeh, tidak hanya psikolog tidak klinis. hanya psikolog Oh, klinis. jadi ini konsultasi jiwanya nih, kalau misalnya pendidikan pasti tentang kita bisa konsultasi nggak? Misalnya ya mau bekerja gitu ya, Hmm, ini mau tes wawancara atau apa gitu. hmm. Ini bisa nggak konsultasi ke psikolog? Saya harus melakukan apa? Saya harus menjawab apa? Gitu misalnya kayak gitu-gitu. Misalnya saya ditanya ini jawabannya apa ini kira-kira yang lolos gitu loh. Seperti itu bisa nggak kita Eh, konsultasi begitu dengan psikolog industri? oh ini kayaknya kasusnya cukup berat nih, misalnya Mm-mm, depresi sedang menuju berat. Nah ini mm-mm, kayaknya tidak bisa langsung dilepas begitu saja. Nah mm-mm, kita mm-mm. sarankan untuk kliennya itu mengambil sesi lanjutan. Jadi sesinya itu Hmm, berlanjut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Bersama saya Sari Winarno ditemani oleh Mas siapa? Perkenalkan dirinya, yaitu mahasiswa psikologi ya, Sip. S2. Oke. Perkenalkan Mas. Oke, saya Afga, mahasiswa Magister Profesi Psikologi Klinis di UII. Nah, bahkan dari situ pun yang Ibu sampaikan ternyata teman Ibu yang men-share Mm-mm. short itu ternyata tidak fokus pada tampilannya, Betul, tapi sebenarnya ya tapi itu. pada tema yang ingin Betul, disampaikan gitu. betul. Sehingga Cuma saya mungkin yang ini oh overthinking. ya, itu salah satu caranya adalah Ibu bisa klarifikasi. Kalau misalnya Ibu merasa, aduh takut nanti kalau misalnya ditanyain responnya jadi bikin semakin cemas, Ibu juga bisa melihat fokus pada oh ternyata orang-orang itu tidak semua orang itu terlalu fokus sama penampilan saya saat itu. Mm-mm. Tentu memang itu sangat mendukung ya Bu. Ya. Dan bahwa orang itu merasa bahwa temanya menarik dan mau men-share itu secara tidak langsung kan bisa jadi ada tersirat pesan bahwa ini layak untuk di-share. Dalam arti itu bisa mendukung bahwa penampilan Ibu sebenarnya sudah cukup bagus saat Oh itu. begitu. Mm-mm. Masya Allah, tabarakallah. Jadi memang terkadang kita perlu mengklarifikasi pikiran sendiri, melihat Hmm. situasinya itu sebagaimana adanya dan secara objektif. Mm-mm. Hmm. Karena seringkali memang akar dari kecemasan itu adalah pikiran kita yang menjebak kita. Nah, semakin kita berpikir seperti itu, semakin bertambahlah reaksi emosionalnya. Seperti itu, Bu. Ya, memang alam pikiran itu Hmm, luar biasa kayak magnet dia. Ya kan? Terus ya, menjebak lagi. betul. Mm-mm. Nah ini teman-teman ya kalau mau konsultasi ceritanya nih ke Halo Jiwa itu Oh ya, gimana itu? oh oke. Ada ini maksudnya kliniknya atau kantor yang bisa kita kunjungi atau memang seperti layaknya Halo Halo Dokter yang Hmm, secara online secara itu. online, oke. Untuk saat ini, Halo Jiwa punya layanan konseling namanya Ruang Refleksi. Ada yang free, gratis, dan ada juga berbayar bersama profesional psikolog dalam hal ini. Nah, untuk mengaksesnya itu bisa lewat website. Jadi, Halo Jiwa ada websitenya Ada halojiwa.id. aplikasinya juga nggak sih? Aplikasi belum ada, Bu, Oh berbasis iya baik. website sekarang. Jadi nanti silakan daftar di website, terus nanti bisa mengklik bagian layanan, terus nanti ada konseling. Nanti pilih ruang refleksi, nanti bisa pilih psikolognya siapa. Oh Kalau gitu. yang mau yang gratis, dalam hal ini kalau yang gratis itu bukan didampingi psikolog, tapi pendamping sebaya namanya, Ibu. Jadi sarjana Hmm. psikologi. Tentu Pendamping sebaya. pendamping sebaya, tentu Sebaya dengan siapa? sebaya dengan kliennya. Lah kan sama saya gitu. Sebaya dengan siapa makanya bertanya. Oh, pasti masih muda-muda dong ya kalau masuk S1 itu. Iya. Heeh. Mhm, dan tentunya kalau misalnya gratis itu, sebatas kapasitas pendamping Mhm. sebayanya itu hanya mendengarkan. Jadi tidak sampai mengintervensi Oke. gitu, jadi memvalidasi Hmm. perasaannya, hanya sebatas itu saja. Nah, Mhm. jadi boleh langsung daftar dengan mengunjungi website halojiwa.id. Nah, itu dia. Di situ langsung bisa langsung online ya, secara online ya itu ya. Secara online, Bu. Atau kita tunggu, maksudnya bisa langsung ini, kayak chattingan Oh, atau gimana? oke. Jadi, Atau kita menanyakan sesuatu baru dijawab oh ya, nanti atau jadi gimana? daftar dulu, terus nanti kan ada alamat email yang dimasukkan. Mhm. Nanti admin kami akan menghubungi email tersebut untuk mengabari kapan jadwal konselingnya. Jadi sebenarnya nanti di website itu kliennya bisa memilih juga kapan jadwal yang dia usulkan dengan melihat Oh. preferensi waktu yang disediakan oleh psikolognya.
atau pendamping Mhm sebayanya. Jadi mhm. masing-masing psikolog atau pendamping sebaya itu sudah sudah menuliskan, oh ini waktu-waktu yang dia bisa available. Nah, nanti Mhm kliennya bisa menyesuaikan sama waktu itu. mhm. Terus nanti dihubungilah sama admin kami lewat email. Jadi Mmm, psikolognya sepakat di waktu yang sudah dipilih seperti ini. mmm. Nanti jadwal konselingnya seperti ini, terus nanti dikirimkan link Zoom. Oh, pakai Zoom. Mm-mm. Jadi bertatapan muka nih ceritanya? Oh boleh, atau kalau misalnya kliennya lagi nggak percaya diri, mau lewat call aja juga boleh. Jadi nanti ada Oh, bisa pilih pendampingan itu atau konseling itu bisa audio, video Zoom, atau mhm. chat juga bisa gitu. Jadi bisa Mana dipilih. yang nyaman Ya, senyamannya bagi kliennya. kliennya? Oh gitu, seru juga ya. Kayaknya enak, maksudnya kita nggak perlu datang ke suatu tempat gitu. Tapi kalau misalnya mau datang ke suatu tempat, maksudnya ke kliniknya si Halo Jiwa nih ada? Oh, kalau sekarang belum ya, Bu. Oh di Jogja Heeh. ini belum. Adanya di mana Halo Jiwa ini ininya? Jadi Halo Jiwa ini memang sistemnya remote ya, Bu. Terus pengurus-pengurus yayasan itu tersebar secara nasional. Mhm. Jadi tidak memang awalnya itu didirikan oleh orang Makassar. Namun memang base-nya dulu tuh awalnya di Makassar. Jadi kayak ada kegiatan-kegiatan secara langsung itu Mhm. di Makassar. Namun Mmm, sekarang itu sudah remote kerjanya. Jadi jarak jauh secara nasional. Kalau misalnya ada kegiatan itu lewat Zoom seringnya. Mm-mm. jadi memang sudah terkoordinasi dengan baik ya, seperti itu ya. Eh, Memang maksudnya lebih mengutamakan online? Iya, lebih Mmm. mengutamakan online. Namun untuk jangka panjangnya tujuannya salah satunya mendirikan biro itu yang nanti di Makassar base-nya. Oh, biro konsultasi Biro jadinya? konsultasi. Iya, ini jadi yang di Halo Jiwa ini semua psikolog yang pasti psikolog klinis? Ada psikolog klinis, ada psikolog pendidikan, ada Oh. psikolog industri dan organisasi juga, Bu. Oh gitu, Heeh, tidak hanya psikolog tidak klinis? hanya psikolog Oh, klinis. jadi ini konsultasi jiwanya nih, kalau misalnya pendidikan pasti tentang pendidikannya Hmm, dia, maksudnya gimana tuh? Oke, jadi sebenarnya orang ke psikolog itu tidak harus punya masalah, Keresahan, iya, kepanikan seperti saya atau tidak harus punya masalah ya, Bu. heeh, Kadang-kadang juga misalnya mau mendiskusikan sesuatu, misalnya dia kayak, mhm. "Oh, aku ada rencana mau lanjut kuliah, tapi aku masih bingung pilih jurusan yang mana ya?" Oh, itu Nah, konsultasi ke psikolog pendidikan Nah, berarti? lebih relate misalnya kalau dia konsultasi ke psikolog pendidikan kayak gitu, atau Mmm, mungkin dia pengen mengukur minat bakatnya, mhm, eh ya itu ranahnya psikolog pendidikan kayak gitu. mhm, Atau mungkin misalnya ada masalah, misalnya anak kuliahan, terus dia kayak misalnya ada masalah psikologis yang dialami dan itu berpengaruh terhadap pendidikannya. mhm, Jadi misalnya lagi nyusun skripsi karena masalah psikologisnya itu skripsinya jadi terhambat. Nah, mhm, itu mhm, bisa ranahnya klinis, bisa ranahnya pendidikan juga. mhm. Kalau klinis mengatasi masalah psikologisnya, kalau pendidikan itu lebih berfokus bagaimana supaya si anak ini tuh bisa menyelesaikan skripsinya dengan optimal gitu. Jadi Oh, satunya di klinis, satunya heeh. di pendidikan. Jadi ranahnya berbeda gitu. Nah tuh guys, yang terhambat skripsinya, aduh pusing nih, suruh gonta-ganti kan kalau setiap bimbingan. Jangan-jangan ini ada kepanikan bimbingan. Oh enggak ya. Kan dulu juga begitu ya. Juga pas Afga juga mungkin mengalami yang namanya skripsi, sekarang tesis ya. Ada kepanikan nggak? Eh, Kalau saya sih kepanikannya lebih ke kira-kira bisa dapat subjek nggak ya? Oh gitu. Ya, Jadi pas bimbing nggak terlalu panik-panik amat ya. kalau justru proses bimbingan saya senang, Bu, karena bisa Menikmati bertukar, ya. berdiskusi sama dosen, terus dapat Mm-mm. masukan itu menurut saya menyenangkan sih. Gitu ya. Kalau saya kan dulu masih zaman dilingkar-lingkarin tuh. Oh, dicoret, Salah. habis itu diulang semua. Di situlah letak stresnya. Iya, Terus ada psikologi apa lagi tadi? Industri. Oke, kalau industri. industri itu tentang pekerjaan mungkin ya. Tentang kita Iya. kalau diskusi masalah ini saya setelah lulus kuliah diarahkannya kemana nih pekerjaannya atau gimana gitu. Oh iya juga bisa ranah itu. Hmm. Jadi, psikologi industri dan organisasi itu misalnya salah satu bidang pekerjaannya itu dalam rekrutmen kan, Bu. Jadi Oke. kayak Mm-mm. bagaimana menentukan the right man in the right place Oh, gitu. oke. Jadi menempatkan orang yang tepat di tempat yang Hmm, tepat gitu. keren ini. Kayak misalnya seleksi di suatu rekrutmen dan seleksi di suatu perusahaan. Mm-mm, Nah, mm-mm, yang mm-mm, paling berperan itu salah satu yang berperan besar adalah psikolog PIO, industri dan organisasi ini karena mm-mm. mereka bagaimana caranya benar-benar merekrut dan menyeleksi karyawan yang kemudian yang terpilih yang benar-benar
sesuai, cocok sama tempatnya gitu. Dinilai bisa beradaptasi dengan baik, bisa tahan dengan lingkungan kerja yang seperti perusahaan tersebut, seperti itu. Kita bisa konsultasi nggak? Misalnya ya mau bekerja gitu ya, ini mau tes wawancara atau apa gitu. Ini bisa nggak konsultasi ke psikolog? Saya harus melakukan apa? Saya harus menjawab apa gitu? Misalnya kayak gitu-gitu. Misalnya saya ditanya ini jawabannya apa ini kira-kira yang lolos gitu loh. Seperti itu bisa nggak kita konsultasi begitu dengan psikolog industrinya? Oke, saya rasa semua psikolog juga tidak akan menjawab itu ya, Bu. Jadi memang karena tujuannya untuk tes psikologi itu Ya bukan mengerti kita ya karakternya. iya, jadi dibuat-buat pun, dipelajari sekalipun itu juga akan tetap bisa melihat kita tuh seperti apa gitu. Jadi sebaiknya yang namanya tes psikologi itu tidak dipelajari, tapi mengukur potensi kita. Jadi kayak kerjakanlah tesnya apa adanya sebagaimana dirimu saat itu. Jadi nggak perlu dipelajari karena semakin dipelajari juga itu jadinya tidak sesuai, tidak menggambarkan diri kita yang sebenarnya seperti itu, Bu. Iya, karena kita kan dengan tempat pekerjaan di perusahaan itu cocok-cocokan juga ya Iya, Mas ya. betul. Perusahaan juga mencari orang yang cocok yang seperti ini loh, karakter ini. Karena Hmm. kemarin juga datang itu psikolog industrinya. Oh iya. Ada yang udah mbak-mbak masih keluarga saya juga, Mm-mm. oke. Lulusan S3, dia membahas tentang itu tadi gitu loh, pekerjaan itu gimana. Terus psikolog industri itu juga apa perekrutannya bisa melalui medsos juga, dia dilihat betul-betul si calonnya itu Betul, seperti betul, itu. betul. Karena medsos itu menurut psikolog itu tidak pernah bohong. Oh iya, 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 iya. Karakternya di situ, kecuali kalau dia buat second account. Gitu. Jadi ada beberapa yang makanya gak heran kan beberapa calon yang mungkin dia baik sekali pas saat wawancara gitu ya, tidak mau, tapi pas dicek medsosnya ternyata mungkin kata-katanya kasar, mungkin loh ya ini ya. Terus postingan-postingannya itu lebih menjurus yang ke negatif seperti itu. Iya, iya. Jadi rekam jejak selalu bisa Betul. ditelusuri ya, Bu. Kemarin juga ada sebelum Mbak Ayu ada lagi psikolog industri seperti itu. Oke, di Halo Jiwa ini ada tadi kita ngobrolin udah berapa macam tuh, ada psikolog klinis ya Mas ya, psikolog pendidikan, terus ini yang terakhir ini psikolog tadi industri ya, tentang gimana sih diskusi tentang layak tidaknya seorang yang melamar kerja nih ya di hadapan HRD-nya seperti itu. Betul. Ini sekarang kalau misalnya untuk perkembangan kan ini banyak nih sekarang ya, maksudnya anak-anak gitu ya, itu larinya kemana nih? Ke psikolog apa? Klinis atau? Oke, jadi kalau misalnya terkait perkembangan itu perkembangan anak ya terutama nih ya. Sebenarnya bisa pendidikan, bisa klinis juga, Bu. Sebenarnya memang ada spesialisasi psikologi perkembangan. Namun untuk gelar psikolog perkembangan itu di Indonesia belum ada. Jadi masih klinis, pendidikan, dan PIO. Nah, untuk misalnya ranah perkembangan itu lebih banyak ke klinis atau ke pendidikan, tergantung dari persoalannya. Jadi misalnya persoalan ADHD, terus misalnya autisme pada anak, atau mungkin ada anak yang lambat belajar, ada anak yang misalnya lambat bicara misalnya udah berapa tahun tapi kok belum bisa ngomong gitu. Nah, itu ranahnya bisa klinis, bisa pendidikan gitu. Itu termasuk setelah misalnya kita konsultasi nih ya di Halo Jiwa itu ada lanjutan-lanjutan untuk terapinya nggak? Oh, oke. Jadi kalau misalnya memilih layanan profesional, ruang refleksi profesional namanya, itu bisa diagendakan misalnya pertemuan pertama, terus psikolognya menilai, oh ini kayaknya kasusnya cukup berat nih, misalnya depresi sedang menuju berat. Nah, ini kayaknya tidak bisa langsung dilepas begitu saja. Nah, kita sarankan untuk kalian itu mengambil sesi lanjutan. Jadi sesinya tuh berlanjut gitu. Ini terutama anak-anak ya, maksudnya perkembangan, ini tumbuh kembang anak nih ya. Walaupun ini sedikit-sedikit lah di-spill lah Mas gitu kan ya. Tumbuh kembang itu kan seperti tadi sudah dibicarakan tadi, kayak anak ADHD, anak autis gitu ya Mas ya. Itu misalnya orang tuanya berkonsultasi nih di Halo Jiwa gitu ya, di Halo Jiwa. Nah, terus itu ada lanjutannya nggak untuk terapi? Kan kalau seperti autis dan ADHD itu ada ya Mas terapi-terapinya ya, kayak terapi okupasi ya istilahnya ya, okupasi gitu ya, terus terapi wicaranya seperti itu. Ada Mas? Maksudnya kita merujuk
Oke, nanti kita lanjut di sesi terapi gitu misalnya, seperti itu Oh, gimana? oke. Mhm. Kebetulan untuk di Halo Jiwa sendiri itu belum ada klien anak, Bu. Jadi belum pernah Mmm, menangani klien anak mhm gitu. Namun mhm. memang untuk alurnya sendiri misalnya saya, berbagi saja pas praktik di Sarjito ya, Bu, Mhm, praktik oke, kerja mhm, profesi di Sarjito memang di sana kan banyak klien anak ya, mhm, dan klien anaknya itu beragam. Jadi ada yang ADHD, autis, ada yang lambat belajar, ada yang lambat mhm, bicara, beragam. Nah, itu ketika pertemuan pertama itu memang masih asesmen dulu. Jadi kayak mhm, mengajak ngobrol orang tuanya, mengobservasi anaknya, terus, intake data kayak kondisi keluarganya bagaimana, riwayat perjalanan kasusnya seperti apa, di rumah anak bagaimana, terus di sekolah anak bagaimana, kayak gitu. Jadi, di pertemuan pertama itu masih, pengumpulan data gitu, asesmen. Barulah kemudian dijadwalkan selanjutnya kalau misalnya butuh terapi psikologis baru dijadwalkan waktunya gitu. mmm. Terapi Ya, okupasi. kalau misalnya di rumah sakit pasti ya, Mas, ya, ada jadwal-jadwalnya dia untuk terapi seperti itu, gitu. Dan itu di rumah sakit RSUD, RSUP, dan rumah sakit swasta lainnya juga sudah tersedia sih, Hmm. seperti itu. Jadi memang kalau menurut Mas Afga, anak-anak berkebutuhan khusus ini memang perlu diterapi ya? Eh, seringnya justru orang tuanya sih, Bu. Itu dia. Bagi orang-orang yang ini punya anak berkebutuhan khusus tuh orang tuanya harus di-treatment dulu. Tentunya anaknya memang, butuh dari segi perkembangannya untuk Mhm, distimulasi gitu. Jadi ada kerjasama antara, psikiater dan juga psikolog dan mhm, terapis okupasi juga ada. mhm, Jadi kayak kalau di RSUP Sarjito itu ada satu ruangan itu di dalamnya sudah lengkap, ada terapis okupasi, ada psikiaternya, ada psikolognya mhm mhm. gitu. Namun, berdasarkan apa yang saya, sudah lalui sebelumnya itu, kebanyakan itu orang tuanya yang justru lebih butuh untuk, dikonsultasikan gitu. Namun rasanya tidak semua orang tua menyadari itu. Jadi Ya, kayak betul. kadang-kadang orang tua itu terlalu menuntut anak, "Kok dia kayak gini?" Terus Mhm, misalnya cara komunikasi sama anak itu tidak asertif. Nah, mhm, padahal anak itu betul. sebetulnya kita, kalau orang tua bisa mengenali ADHD atau autis atau apapun kondisinya itu bukanlah suatu hal yang, itu suatu keunikan kan, Bu, Iya, gitu. betul. Nah, yang bisa sebenarnya orang tua di sini kuncinya yang, bagaimana caranya mengoptimalkan potensi anak dengan Mhm, kondisi keunikan seperti itu. Namun mhm, kebanyakan orang tuh kayak menyalahkan, terus kayak tidak sabaran, terlalu menuntut. mhm, Nah, itulah yang kadang-kadang anak menjadi semakin menciut, tidak percaya mhm. diri, gitu-gitu. Iya iya iya, ini dialami semua oleh teman-teman saya sih. Sebenarnya kan saya punya putra juga autis ya, yang nomor 2 itu ada spektrumnya dia. Jadi dia memang untuk sekolah juga khusus ya, khusus anak autis sekarang ini. Karena dia udah Oh, tingkatnya udah atasnya Dido kan, hmm, berarti udah umur 20 tahunan. Jadi sekarang sekolah vokasi dia, seperti itu. Jadi teman-temannya dia itu juga ada beberapa yang autis. Jadi kita hmm. kadang-kadang orang tua tuh ngumpul gitu. Nah itu benar kata Mas Afga itu bermacam-macam nih jenis orang tua nih. Ada yang memang menuntut anaknya seperti anak reguler gitu ya, anak normal. Ada yang menuntut, oh ya udah yang penting dia standarnya bisa misalnya ini gitu ya. Hmm. Kalau saya lebih seneng anak saya mandiri sih. Selama dia mandiri, udah bagi saya aman. Maksudnya nggak usah nuntut yang dia harus ini, dia harus itu ya, standarisasi gitu ya Mas ya. Hmm. Maksudnya dengan anak-anak normal seusianya gitu. Saya nggak, saya lebih dia sudah bisa mandiri mengerjakan semuanya, itu bagi saya sudah cukup. Hmm. Mm-mm. Betul, Ibu. Iya. Ya kan kemandirian sih kalau anak-anak berkebutuhan khusus itu ya Mas, bener Iya, ya? betul. Diberi kesempatan, didengarkan apa maunya, Betul, betul. dan Dia suka apa ya dukung aja. ya betul. Dan ketika Mm-mm. misalnya ya tentu wajar ya kalau misalnya kadang-kadang orang tua tuh kayak ada capeknya, terus banyak masalah juga mungkin di pekerjaan, Mm-mm. bersama pasangan. Namun anak itu bukan sebagai tempat pelampiasan. Jadi Betul. seringkali orang tua tuh stresnya di mana, sumber stresnya di mana, tapi dilampiaskannya ke anak gitu. Yang depan mata soalnya. Nah, itu justru semakin memperparah kondisi psikologis anak gitu. Mmm.